Shalom, sobat terkasih di dalam Yesus Kristus. Kesempatan yang luar biasa saya menyampaikan tentang kasih Tuhan yang luar biasa atas dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus buat semua orang. Dan jaminannya bagi semua orang yang percaya kepada penyalipannya, bahkan kebangkitannya, dia mengalami hidup yang kekal. Tapi sebelumnya saya akan membahas bagaimana manusia pertama kali diciptakan, ketika waktu itu Tuhan melayang dan mulai menciptakan dunia ini yang sebelumnya berantakan, gelap, dan akhirnya mengalami sebuah penciptaan yang luar biasa. Ada gelap, ada terang, ada bulan, ada matahari, ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan, ada binatang, dan akhirnya manusia diciptakan di hari ke-6 dan sungguh amat baik dan sempurna. Saya ilustrasikan seperti Rubik ini, sebuah sisi beraturan sangat baik, sangat indah, dan dilihat sangat indah, warna-warnanya sangat-sangat sempurna dan baik. Seperti ini waktu itu, hubungan manusia dengan Tuhan sangat-sangat indah. Dia bisa berbicara dengan Tuhan setiap hari, bahkan dia mengalami sebuah hubungan yang sangat intim. Tapi ketika itu manusia, yaitu Hawa, dia dibujuk oleh ular waktu itu dan mengalami namanya jatuh dalam pemberontakan di Taman Eden. Dan akibatnya secara roh terpisahnya antara manusia dan Tuhan. Seperti Rubik ini, dia mengalami hancur gara-gara ada pemberontakan. Seperti ini, akhirnya tidak indah lagi dipandang, dan harus ada pemulihan. Dan akhirnya manusia mengalami banyak hal di dunia ini karena dia diusir di Taman Eden. Dan dia berusaha untuk mendekatkan, mencari Tuhan lagi, menjalin hubungan kembali, dan dia terus berusaha. Dia mulai berpikir bagaimana bisa mengembalikan hubungan yang rusak itu. Dari usaha manusia selalu gagal. Tapi Tuhan kita baik. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa manusia bisa masuk dalam kehidupan kekal? Dengan percaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan upah dosa ialah maut. Saya akan ilustrasikan kembali lagi ke Rubik ini. Bagaimana rekonsiliasi itu dimulai, yaitu Tuhan kita di surga menawarkan sebuah rekonsiliasi dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi diibaratkan dalam Rubik ini, pertama kali dia memberikan itu dengan tanda salib, itu tanda pengorbanan Yesus Kristus seperti ini. Dasarnya adalah cross atau salib Kristus. Jadi ketika orang percaya sama Yesus Kristus sebagai dasar, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dasarnya Kristus, pelan-pelan hubungan itu akan kembali ketika dia mulai dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mulai diajar, sehingga pelan-pelan kehidupannya mengalami namanya pemulihan. Pelan-pelan dia mulai masuk dalam pemuritan, dia mulai sadar bahwa dia perlu diajar, akhirnya dia mengalami namanya dasar yang dipulihkan seperti ini. Dasarnya Kristus akhirnya mulai dipulihkan pelan-pelan, saudara. Dia langsung instan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Kristus mulai dikikis melalui dia belajar firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dia mulai masuk terus, diproses oleh keadaan, diproses masalah, dan dia mulai mengenal nama Tuhan satu persatu, bahwa dia Jehovah Rafa, dia menyembuhkan, dia Jehovah Jireh, dia menyediakan, dia Jehovah Rohi, gembala yang baik. Pelan-pelan pengenalan akan Tuhan yang membawa
kepada namanya pemulihan lepas pemulihan. Seperti ini. Mulai kelihatan dari tingkat 1, tingkat 2 mulai dipulihkan, tapi semuanya belum semuanya pulih. Perlu terus diasah. Perlu sekali dia mengalami pertobatan yang setiap hari. Mungkin ada dosa-dosa dari masa lalu yang belum diselesaikan, diakui di hadapan Tuhan. Dia perlu mengakui di hadapannya supaya dia pelan-pelan menjadi sempurna kembali seperti hubungan waktu di Taman Eden itu. Proses oleh tangan Tuhan, tangan pencipta, supaya pelan-pelan dalam kehidupannya mengalami Tuhan. Meskipun susah saudara, dia terus diproses seperti ini, diputar-putar, dibenturkan, tapi lihatlah, pelan-pelan sesuatu kalau dia bertahan sampai akhirnya mengalami pemulihan. Tapi ternyata masih ada sisi, mungkin terselip hal-hal yang tersembunyi yang belum selesai. Dia juga perlu lebih dalam lagi, apa yang belum selesai dalam kehidupannya, sehingga dia mulai terus tanya pada Roh Kudus supaya hidupnya dipulihkan dan mengalami namanya pemulihan yang sempurna bersama Tuhan. Seperti ini, dia masuk dalam proses pemuritan yang benar dan akhirnya pelan-pelan dikembalikan lagi seperti semula. Dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami kesembuhan, dan akhirnya dia menjadi utusannya Tuhan. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib, bahkan kebangkitannya membawa hubungan itu kembali lagi sempurna. Dan agendanya pribadi mulai digantikan dengan agendanya Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Memberikan kesaksian bahwa hidupnya dipulihkan oleh Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya buat dia, dan akhirnya dia bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan seperti semula. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.